Selamat pagi, salam sehat selalu. Ketemu lagi dalam acara Polpers Corner. Nah, hari ini aku tuh udah ditemenin sama satu alumni yang masih cute banget dari prodi dulu namanya Manajemen Usaha Perjalanan. Ya, begitu ya Alvin ya? Benar Ibu. Mau disapa dulu Polpers di rumah Alvin? Halo Purpose, perkenalkan nama saya Alvin Henrico Spayung. Saya merupakan alumni dari Manajemen Usaha Perjalanan Wisata tahun 2022 Bu. Iya, tapi Alvin sekarang Manajemen Usaha Perjalanan Wisata itu udah berganti nama. Oh iya Iya Bu. dong, jadi Usaha Perjalanan Wisata. Tapi tetap aja nggak ada yang beda kok, masih sama dengan yang lain, cuman memang nomenklaturnya disesuaikan dengan dikti gitu. Oke. Nah, gimana kabar kamu hari ini? Baik Ibu gimana kabarnya hari Saya ini? baik banget, tapi Ih. kamu masih cute sama seperti yang dulu ya. Pasti. Udah berapa lama kita nggak ketemu nih, Vin? Baru kemarin Bu, yang Ibu Kemarin- Angela datang. Oh iya, yang kita Iya. ketemu di Chongafi ya. Benar. Kira-kira Vin ngapain sih kamu di Chongafi? Nah jadi Bu, saya itu guide staff di Museum Chongafi Mansion. Oh, kamu udah bekerja. Benar, Oh, Ibu. amazing. Nah, Vin, sebelum kita balik ke masalah pekerjaan kamu nih ya, aku penasaran, kenapa sih dulu mau kuliah di Poltekpar Medan? Nah jadi dulu saudara saya bilang bahwasanya pariwisata itu seru Bu. Jadi diceritain gimana sih tentang pariwisata gitu secara singkat gitu. Jadi saya coba-coba, yang pertama itu manajemen usaha perjalanan wisata, dan yang kedua itu manajemen perencanaan pemasaran pariwisata, dan yang ketiga itu manajemen divisi kamar Bu. Oh iya, kemarin ada 3 pilihan ya. Benar. Oh, tapi prioritasnya di MUP, MUP. kalau zaman dulu. Tapi kalau seandainya kamu nggak lulus di MUP, lulus di 2 dan ketiga gimana? Gak apa Bu, bahkan lebih seru lagi Bu. Serius? Benar. Berarti nih sebenarnya impiannya di 2 atau 3 nih kayaknya. Benar. Oke, Vin. Nah, terus boleh ceritain gak sih kira-kira apa sih hal-hal yang menarik selama kamu kuliah dulu, Vin? Kuliah Bu, Iya, pas kuliah ya, pas kuliah bukan kerja. pastinya seru Bu, apalagi kan manajemen usaha perjalanan itu kan jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan biasa Bu. Jalan-jalan. Tapi memang ya, Vin, kebanyakan orang itu kok mau kuliah pariwisata sih pasti langsung mau jalan-jalan gitu kan. Pasti Bu. Tapi benar gak sih kalau kamu tuh jalan-jalan aja? Pasti Bu, Pasti. tapi sambil belajar Oh, pastinya. ada belajarnya. Ada. Oke. Boleh cerita lagi nggak apalagi yang seru? Keseruannya ya itu tadi Bu, mengenai tentang Jalan-jalan. jalan-jalan juga. Terus? Terus yang kedua itu pembelajarannya asik Bu, seminggu teori, seminggu praktek. Oke, berarti pembelajarannya seminggu teori, seminggu praktek. Jadi Iya. kamu merasa tidak bosan. Benar. Iya, jadi Polpos di rumah sekedar informasi kalau di Poltekpar Medan itu sebenarnya karena kita pendidikan vokasi, kita itu lebih banyak prakteknya. Jadi sekitar 60%. Tapi teori juga dibutuhkan karena nggak match rasanya kalau udah praktek itu belum tahu teorinya ya kan, Vin? Benar pasti ya Bu. Oke. Terus Vin, ada cerita yang menyedihkan gak sih selama kamu kuliah? Penyidikannya karena COVID aja Bu. Oh, kamu kemarin tuh generasi COVID ya, Vin? Iya Bu, tapi di semester 3 Bu. Semester 3 terus sama 4 ya? Bener. Berapa lama sih? Aku sampai lupa kan. Memang waktu masa itu menyedihkan banget ya. Pasti Bu. Kuliah 1 tahun, terus tahun keduanya Udah COVID. udah COVID. Tapi waktu itu kita masih pertama pembelajaran yang masuk seminggu ganti-gantian ya. Bener. Cuman kayaknya pada masa itu pandemi semakin parah dan akhirnya semuanya di rumah. Bener. Tapi tidak apa kan maksud aku tidak mengurangi pengetahuan kamu tentang perjalanan wisata kan? Pasti Bu. Pasti apa nih? Pasti berkurang apa enggak? Pasti bertambah. Karena Pasti kan bertambah. biasanya tetap belajar juga. Iya sih, cuman memang agak menyedihkan karena nggak ketemu teman, nggak ketemu dosen waktu itu ya. Benar Bu. Oke, Vin, next, kamu dulu boleh cerita nggak sih gimana caranya bisa sampai di Chongafi? Ini magangnya tuh gimana Bu? Nah, kalau sekarang kamu kerja tuh, aku tuh pengen tahu prosesnya kamu direkrut itu seperti apa. Karena kan bisa juga nih menjadi masukan gitu kan buat teman-teman yang lagi kuliah, apalagi yang jurusannya usaha perjalanan wisata gitu. Nah jadi dulu Bu, saya kan magang di Museum Chongafi Mansion. Oke. Nah jadi selama 6 bulan itu kami kayak memiliki kegiatan gitu, kayak misalnya visit museum dan juga memandu wisatawan. Jadi pas pula Bu lagi buka lowongan. Oke. Nah jadi saya masukkan CV saya dan juga diwawancarai gitu. Oke, kemudian? Dan akhirnya diterima.
Terus tips and trick supaya diterima itu gimana sih? Kemarin tuh banyak nggak saingannya? Pastinya ya banyak Bu, apalagi kan bukan cuman dari pariwisata aja yang diterima, Dari Da- sastra Inggris dari juga sastra ya. Inggris Karena pasti yang Bu. paling penting kayaknya bisa bahasa Inggris ya. Benar. Terus kamu waktu itu gimana sih? Seneng gak sih rasanya? Pastinya senang juga sih Bu, apalagi kan di situ masih bisa dibilang nunggu-nunggu wisuda, jadi daripada Nganggur gitu nganggur, ya. nah, Berarti kamu itu sudah bekerja sebelum wisuda. benar Ibu. Nah, Polpers di rumah ini salah satu pembuktian bahwasannya mahasiswa Poltekper Medan itu sebenarnya tidak perlu nunggu wisuda, tapi sudah bekerja, ya kan? Tapi kembali lagi ya, Vin, pasti kamu punya effort sendiri kan untuk menggapai itu. Pasti. Ada tips and trick nggak buat teman-teman Tips and trick mengenai tentang gimana interview, gimana melamar pekerjaan, atau mungkin misalnya nih ya, ketika magang kamu tuh harus baik-baik, jadi nanti mereka nggak berpikir dua kali lagi untuk merekrut misalnya gitu. Ada experience itu nggak? kalau yang pertama itu ya karena kita magang jadi kita melakukan yang terbaik gitu Bu. Oke, pada saat magang harus melakukan yang terbaik. Benar. Oke, Apalagi terus dia akan membawa nama kampus, jadi Oke. harus berhati-hati gitu. Ingat, harus hati-hati. Oke. Nah ya Next. kedua itu pastinya harus bisa sih Bu bahasa Inggris, apalagi kan kita di dunia pariwisata. Harus bisa berbahasa Inggris. Walaupun tidak fasih, minimal kamu bisa paham, bisa berbicara bahasa Inggris dasar ya. Karena pada saat guiding, tamu-tamu kamu pasti banyak kan yang Banyak, non lokal gitu ya. Dan apalagi dari dalam mancanegara. Dari mancanegara. Benar. Terus kamu waktu pertama kali guiding gitu kan, ada rasa grogi nggak sih? Pastinya ada Bu, apalagi menghadapi wisatawan yang berbagai macam kan Bu. Banyak pertanyaan-pertanyaan aneh nggak sih, Vin, waktu itu? Pasti banyak Bu. Contohnya apa yang paling aneh? Apa makanan makanan favorit dari Chong Afi Bu? Itu pernah ditanya Oh Bu. ya, seriusan? Terus kamu jawabnya apa? Jadi kan saya bingung kan Bu, karena saya belum lahir di situ. Jadi Oke. kayak misalnya membawa wisatawan ketawa, saya bilang kayak Chinese food dan lain-lain Oke. sebagainya. Sementara pada saat itu sebenarnya kamu nggak tahu dia sukanya apa ya. Nah, Benar. ini adalah salah satu tips and trick. Jadi ketika kamu ditanya tapi kamu nggak tahu jawabannya, cari aja yang general gitu ya. Iya. Jangan spesifik gitu kan. Kayak berarti Chong Afi sukanya Chinese food Pak gitu ya. Iya. Cuman kan tidak spesifik ya, misalnya dimsum kah, Benar. capcay kah gitu ya. Benar. Terus ada pertanyaan aneh lagi nggak? Eh, Sebenarnya bukan aneh ya, Vin, cuman memang lebih ke lucu sih Bu, gitu ya. jarang. Ada lagi nggak? Paling tentang pernah Bu ditanya di tamu gimana sih bangunan itu gitu, apakah horor atau enggak. Itu sama dengan yang aku nanya. Terus kamu jawabnya gimana? Jadi ya karena memang bangunan lama Bu, jadi kan memiliki cerita sendiri gitu. Iya sih. Dan suasananya juga beda. Tapi itu juga menjadi salah satu ini ya, cerita yang menarik sebenarnya. Benar. Terus kamu sendiri punya experience gitu di situ? Harusnya sih enggak sih Enggak ya. ada sih Bu. Cuman memang karena banyak foto-foto lama gitu ya, banyak barang-barang lama, jadi akhirnya menimbulkan suasana yang ya agak horor, tapi sebenarnya enggak sih kalau Enggak menurut sih Bu, aku. malah asik Bu. Iya, seru gitu kan. Benar. Apalagi kalau misalnya ke lantai 2-nya, lantai dansa itu kayaknya Kayak di Eropa gitu. iya beneran, serius. Dan aku suka banget di situ, Vin. Nah, kemudian Vin, lanjut lagi, masih ada cerita yang lucu nggak? Pastinya banyak Bu. Nggak, maksudnya ada lagi nggak? Yang pertama tadi tanya Chong Afi-nya suka makan apa gitu kan. Terus yang kedua tadi nanyanya ada cerita horor nggak di situ? Ada yang lebih aneh lagi nggak pertanyaannya? Paling ya kayak wisatawan Bu, banyak foto. Ya kalau foto kan pasti ya, karena kan sebenarnya rumah Chong Afi itu Instagramable banget. Pasti Bu. Apalagi Iya anak kan? muda kan suka Bu. Iya, sebenarnya seru banget sih di situ. Ada ruang tamu bergaya Melayu gitu kan, ada bergaya Eropa, ada bergaya Cina gitu kan. Jadi kayaknya menyenangkan memang. Oke, next. Tadi kita udah ngobrolin tentang kamu kuliah di Poltek, terus cerita sampai kamu direkrut. Nah, aku pengen tahu dong kira-kira selain
kamu bekerja sekarang kan ada kegiatan lain nggak? Pastinya ada Bu. Apa tuh? Boleh dikasih tahu nggak? Nah jadi kan saya dengan teman saya membuat sebuah program namanya itu Medan Walking Tour. Medan Walking Tour. Oke. Apa tuh? Nah jadi kan Bu, biasa kan wisatawan itu bertur itu menggunakan bus Oke. dan jarang kan menggunakan jalan kaki. Iya benar-benar. Nah apalagi kan kota Medan ini terkenal sekali dengan wisata heritage-nya Bu. Benar. Jadi ya wisatawan bakal dapat view baru gimana sih bangunan-bangunan lama tapi berjalan kaki gitu. Oke, berarti Medan Walking Tour berjalan kaki untuk menikmati suasana kota Medan. Benar. Luar biasa. Udah berapa lama existing? Existingnya. Nah jadi kita baru mulai Bu. Jadi kayak masih menggali lagi tentang sejarah-sejarah kota Medan gitu. Dan rencananya bulan Maret Bu mau buka. Oh, bulan Maret ini baru diresmikan. Benar. Berarti sekarang sudah direncanakan. Luar biasa Alvin ini ya. Sambil bekerja sambil merencanakan, tapi memang harus begitu. Benar. Oke, kemudian Kemudian kemarin Bu kami mendapatkan tamu dari Medan Walking Tour juga. Jadi selain kami habis bawa, kami mengevaluasi kembali gimana sih apa sih salahnya di sejarah ini. Karena kan wisatanya yang bakal kita bawa itu banyak Bu, berbagai macam sifat. oke. Dan rasa ingin tahu itu lebih besar Bu. Jadi kami harus mendalami kembali gimana sejarah-sejarah kota Medan. Berarti maksudnya tadi kesalahan informasi yang kamu dapat ya, misalnya Kesawan itu ternyata dulu pemanfaatannya untuk kantor misalnya, tapi ternyata itu adalah untuk supermarket, misalnya begitu ya. Benar. Oh, berarti kamu sambil berjalan sambil mencari informasi yang lebih detail gitu ya. Luar biasa. Dan Ada ahli sejarahnya nggak sih di dalam? Kebetulan belum Bu. Tapi kami merencanakan mengajak adik-adik kelas kita gitu. Oh, adik-adik kelas kamu yang di EWP Iya. sekarang, pada mau nggak? Nanti pada jawab enggak lah bang, panas banget gitu kan, Medan lagi panas gitu. Ayo gimana coba Vin? Pastinya bakal seru kita Bu, turnya sambil berjalan kaki. Tapi panas-panasan gimana tuh? Nah kita akan menyediakan paling enggak payung Bu. Payung. Berarti nanti ada payung Medan Walking Tour. Yeay, ya kan? Ben. Karena sebenarnya paling penting sih itu sih, karena payung itu bisa dua fungsi, ketika panas dan ketika juga hujan gitu kan. Terus harapan kamu ke depannya apa nih Vin sama Medan Walking Tour-nya? Saya berharap Bu, bahwasanya biasa kan Bu, manajemen usaha perjalanan itu lebih ke kayak mereka tuh bekerja di travel dan juga bekerja di bank. Nah, jadi saya membuat wadah biar supaya alumni-alumni kita itu bisa masuk gitu Bu, dan kayak mengenalkan kembali gimana sih kota Medan itu dengan cara berjalan kaki. Berarti nanti Medan Walking Tour ini kamu hanya membangun sebagai wadah, tapi siapa aja yang mau jadi guide-nya boleh. Boleh Bu, Tapi kamu filter dulu kan. pasti Bu. Nah, tamunya dapat dari mana? Nah jadi Ini pertanyaan penting nih. nah jadi kemarin kami Bu ada sebuah promosi yang dimana di Instagram dan Oke. juga kemarin di kampus karena lagi ada event. Heeh. Jadi kita masukkan stand kita dan juga kayak mengenalkan kembali gitu. Kami ada produk nih dari manajemen usaha perjalanan wisata. Berarti selama ini Medan Walking Tour ini sebenarnya sudah berjalan nih Vin? Sebelumnya udah Bu, tapi di program studi belum. Jadi saya melanjutkan kembali gitu dan mengajak mahasiswa-mahasiswa manajemen usaha perjalanan untuk mengikuti Program ini. program ini. Oke, terus aku boleh tahu nggak sih kira-kira itunya kemana aja tripnya? Nah kita ada 2 rute Bu. Yang pertama itu Medan Heritage, yang kedua itu Land of Delhi. Boleh diceritain dikit nggak? Nah jadi kita itu di Medan Heritage itu kita akan berjalan kaki mulai dari kantor pos. Kantor pos yang Merdeka Walk. Benar, yang jadi Oke. pos blok Bu. Oke. Tapi jadi catchy banget ya dia sekarang Kece ya. Bu, saya udah pernah masuk, seru kali di dalam. Terus. Dan yang kita jelas itu paling tentang sejarah kota Medan dan juga lapangan Merdeka dan juga Medan Pos dan juga hotel-hotel gitu Bu. Karena kan Oke. hotel-hotel di sana juga banyak yang udah lama. Iya, banyak heritage sih. Benar, dan juga ada Landa Sumatera. Terus Tip Top, apalagi restoran tertua Bu. Iya benar. Habis dari situ kemana lagi? Nah, dari situ kita singgah Bu ke Chongavi. Oke. Nah, jadi wisatawan itu dibawa ke sana dan masuk ke dalam sana mengenal tentang sejarah dari Chongavi. Setelah itu kita balik
kita menuju ke pajak ikan. Oke, ke pajak ikan. Nah, jadi kita terus sampai ke stasiun kereta api. Oh, berarti cuman satu circle gitu ya. Benar. Dan satu lagi Land of Delhi. Land of Delhi itu? Tunggu, sebelum lanjut ke Land of Delhi itu, estimasi dari yang pertama itu berapa lama? Medan apa tadi? Medan Heritage. Ya, Bu. Medan Heritage itu 1,5 jam Bu rencana. 1,5 jam juga ya. Oke. Terus dijual per pax-nya berapa? Boleh di-spill nggak? Nah, kita Bu buat sistem namanya itu pay as you wish. Pay as you wish. Iya. Wow. Jadi kayak wisatawan itu ya terserah gitu gimana Terus kalau membayar. nggak dibayar nanti gimana dong? Nah, karena kami masih tahap awal, jadi ya nggak apa-apa sih Bu. Kalian juga menambah pengalaman gitu mengenai tentang gimana sih memandu wisatawan gitu. Oke, berarti masih pay as you wish ya, sampai nanti benar-benar settle baru Baru kita kita tentukan berapa sih budgetnya. Tapi kalau itu spending, misalnya biaya makan, masuk Chong Afi dan masuk yang ada retribusinya mereka bayar sendiri kan? biar sendiri Bu. Oke, aku pikir kamu bayarin juga baik banget gitu kan. Oke, terus yang kedua tadi apa? Land of Delhi Bu. Land of Delhi. Iya. Oke, Land of Delhi ini dimulai dari mana, Vin? Mulai dari Museum Perkebunan 2 yang dulunya kantor Afros Oke. sampai dia ke Istana Maimun Bu. Afros Istana Maimun. Kemudian? Dia sampai Masjid Raya juga. Oh, Afros dulu, Masjid Raya, baru Maimun. Iya. Oke, itu estimasi berapa lama? Itu dia tetap juga sih Bu 1,5 jam. 1,5 jam juga. Nah, kemudian tadi kan pay as you wish. Nah, berarti kalau untuk schedule-nya gimana? Kamu menyesuaikan dengan tamu atau memang kamu memberikan misalnya saya bisanya di pagi atau di siang gitu? Nah, jadi Bu kami masih buat program itu setiap Sabtu sama Minggu Bu. Oh, Sabtu sama Minggu. Benar. Oke, karena off kerja ya. Benar. Dan juga kan hari Minggu itu kita Car Free Day Bu. Oh iya, itu menyenangkan banget lah Pasti Car Free Day Bu. itu. Bisa main sepedaan sesuka hati Benar. gitu kan, tanpa harus diklakson. Jadi kita sambil berjalan kaki sambil menikmati suasana kota tua di Kota Medan ini. Luar biasa. Oke, Vin. Kamu kira-kira ada yang mau ditanya tuh kan. Aku kebiasaan bertanya nih. Alvin, ada yang mau disampaikan lagi enggak? Tadi kan kita udah cerita banyak nih. Benar. Kamu kuliahnya gimana, terus pengalaman magangnya gimana, pengalaman bekerjanya, tips and trick bekerja, kemudian rencana kamu ke depan mau walking tour-nya menjadi lebih baik dan settle lagi gitu kan. Nah, setelah semua itu ada yang mau kamu sampaikan lagi enggak? Kesan-pesan Bu. Apa sih mau dipesenin ke Polpers di rumah? Nah, bagi Polpers yang di rumah kita lagi buka mahasiswa baru nih Bu. Jadi jangan takut-takut nih. Sama kayak Alvin nih, jangan takut-takut kalau ngomong nih. Iya. Bercanda, Vin. Canda ya. Maksudnya jangan takut-takut, maksudnya jangan ragu Jangan menentukan ragu. pilihan. Benar. Ayo kuliah pariwisata gitu. Jangan takut nggak dapat kerja gitu ya, Vin. Benar, pastinya. Karena tadi kayak kamu bilang ya, anak usaha perjalanan wisata kalau nggak di travel, diperbankan. Benar. Emang bisa, Vin, diperbankan? Bisa ya Bu. Jadi apa coba? Jadi maybe call center ya Bu. Jadi call center atau customer service. Customer service. Jadi sebenarnya pekerjaan itu banyak, tergantung bagaimana kita membawa diri, seperti itu kan ya. Benar. Oke, sampai di sini ada yang mau iniin lagi, Vin? Ada yang mau disampaikan sebelum aku closing? Sepertinya Ini kayaknya banyak yang mau disampaikan tapi dia nggak tahu ngungkapinnya nih, ya nggak sih? benar ya. Atau ragu-ragu, Ragu-ragu pasti. atau masih grogi udah sampai di ending. Oke, Vin, kalau kayak gitu aku cuma mau nyampein ke Polpers di rumah, kita lagi buka penerimaan mahasiswa baru tahun ajar 2023-2024. Nah, tahun ini ada 2 jalur, sama seperti Alvin dulu, ada seleksi bersama masuk Poltekpar dan ada seleksi mandiri. Tapi yang dibuka sekarang ini masih seleksi bersama gitu, Vin. Oke. Nah, menangnya seleksi bersama apa? Kamu bisa ujiannya di Medan, tapi kamu bisa pilih Poltekpar yang lain. Jadi misalnya kamu ujiannya di Poltekpar Medan, tapi kamu bisa milih mau kuliahnya di Poltekpar Palembang kah, di Bandung kah, di Bali, di Makassar, atau di Lombok gitu. Karena kalau dulu misalnya mau di Bandung, kamu harus ujiannya di Bandung. Tapi sekarang tidak usah lagi, kamu tinggal daftar melalui sbm.poltekpar.kemenparekraf.go.id, terus masukkan pilihan pertama kamu di mana, nanti pilih lokasi ujiannya di Medan gitu. Oke.
Biaya pendaftarannya masih sama, tidak berubah dari tahun lalu, 250.000. Wah, pasti Dan sudah udah apa nih? tertarik ini Bu. Semoga ya, pokoknya jangan ragu lagi mau kuliah di Poltek Paraja, lulus langsung kuliah kayak Alvin di Poltek Paraja. Oke, sampai ketemu Polpers di Polpers Corner berikutnya. Selamat siang, salam sehat.